Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolog, HKBP tertua di luar pulau Sumatera, yang tetap senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang memberikan kami sukacita malam ini, memberkati kami sepanjang pagi hingga malam ini, memberkati pekerjaan kami, kegiatan kami, aktivitas kami, dan memberkati kami bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu yang akan kami dengarkan malam ini. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat ke-13, dan yang menjadi pembimbing ayat 8 hingga ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saya baca sekali lagi. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah kita merasakan ketika malam hari tiba-tiba lampu padam? Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Kita sudah biasa berjalan dari ruang tamu ke kamar, tetapi ketika lampu mati, kita bisa tidak tahu, bahkan bisa berbenturan dengan pintu, dengan kursi-kursi, atau bisa juga kepala kebentur dengan pintu rumah. Itulah kegelapan. Kegelapan membawa ketakutan, membingungkan, melumpuhkan, dan membuat segala sesuatu tidak jelas. Karena itu kegelapan pada dasarnya sangat membuat kita tidak mampu bergerak dan sangat menakutkan. Karena itu Paulus membuat suatu analogi yang sangat sederhana. Bagaimana orang-orang Kristen tidak berada dalam kegelapan, tetapi berada di dalam terang. Bahkan Paulus berkata bahwa orang-orang di dalam Tuhan adalah anak-anak terang. Analogi ini sangat luar biasa dan sering dipakai oleh Paulus. Bagaimana orang yang di dalam Tuhan dan orang yang tidak berada di dalam Tuhan. Paulus membuat contoh yang sederhana. Orang yang di dalam Tuhan adalah seperti orang dalam terang, dan orang yang tidak di dalam Tuhan adalah orang di dalam kegelapan. Orang yang di dalam Tuhan adalah orang seperti siang, tetapi orang yang tidak di dalam Tuhan adalah seperti malam. Dan juga orang yang di dalam Tuhan adalah orang yang terbangun, tetapi orang yang tidak di dalam Tuhan adalah orang yang sedang tertidur. Artinya ada perbedaan yang menyolok. Antara siang dan malam itu sangat pasti. Antara terbangun dan tidur itu juga sangat jelas perbedaannya. Antara terang dan gelap itu juga sangat berbeda. Karena itu orang-orang yang berada dalam Tuhan adalah orang-orang yang di dalam terang. Terang itu membawa sukacita, kepastian, membuka tabir kegelapan, memberikan sesuatu yang selama ini tidak jelas, tidak pasti. Di dalam terang kita diberikan kepastian. Kemudian terang itu, kalau kita lihat apa fungsi matahari di dalamnya, itu akan memberikan sumber energi kepada tumbuh-tumbuhan.
Begitu matahari mulai terbit, tumbuh-tumbuhan sudah mulai bermekaran. Itu artinya terang itu juga memberi kehidupan baru, semangat baru. Di beberapa tempat, di beberapa bagian ada juga terang dipakai untuk pemandu. Landasan yang kita temui di bandara, bagaimana terang memandu pesawat untuk mendarat. Dan juga di tepi-tepi laut, di gunung-gunung, di bukit-bukit akan ada mercusuar yang pemandu bagi para orang-orang supaya menghindari gunung, batu karang, dan tahu arah tujuan. Karena itu cahaya atau terang adalah pemandu, panduan, mengarahkan, menunjukkan jalan. Karena itu saudara-saudara, kalau Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, kamu adalah anak-anak terang, itu artinya kehidupan orang Kristen harus memandu, menunjukkan jalan, memberikan kepastian, membuka tabir ketidakpastian. Jangan kehidupan kita justru menyesatkan, membawa orang kepada kehancuran, membawa orang kepada ketidakbenaran, tetapi justru mengarahkan kepada jalan yang benar, kepada tujuan yang harus ditempuh, agar jangan tersesat, agar jangan keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Coba kita bayangkan begitu matahari mulai terbit, itu artinya terang akan datang. Bunga-bunga bermekaran, binatang-binatang sudah pada bangun, dan segala sesuatu makhluk hidup akan bergerak untuk hidup. Karena itu terang akan menghidupkan, menggerakkan, memberikan semangat, dan memberikan kehidupan baru. Karena itu kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang di dalam terang, harus menjadi inspirasi bagi orang-orang lain. Mengarahkan siapa yang dalam kegelapan, membawa orang-orang yang dalam kegelapan kepada terang. Memberikan sukacita bagi orang-orang yang putus asa, yang tidak punya pandangan harapan. Memberikan sukacita bagi orang-orang yang sedang berduka cita. Memberikan sukacita bagi orang-orang yang sedang mengalami tantangan pergumulan. Memberikan semangat baru bagi orang yang sedang putus asa. Itulah fungsi terang, dan itu menjadi ciri khas bagaimana kalau kita baca di kitab Yohanes yang pertama, terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Siapa itu terang? Menurut Yohanes, terang itu adalah Tuhan sendiri. Itu artinya setiap orang yang berada dalam Tuhan, dia hidup di dalam terang. Orang yang hidup di dalam terang, kehidupannya akan pasti. Perjalanan hidupnya akan terarah. Cara berpikirnya, cara kerjanya juga akan diarahkan oleh Tuhan dan dipandu oleh Tuhan. Dan kehidupannya juga mengarahkan orang lain, memandu orang lain. Sekarang ini kadang-kadang kita terjebak dengan situasi yang tidak pasti. Akibat teknologi, akibat modernisasi, banyak orang yang tidak tahu arah mana yang akan dituju, apa yang akan dilakukan. Dan pada sisi lain, banyak orang yang terjerumus kepada cara-cara kegelapan. Artinya kehidupannya tidak terarah, tidak pasti, dan asal-asalan, dan justru dalam kesesatan. Dalam situasi seperti itulah orang-orang Kristen harus tampil sebagai anak-anak Tuhan, membawa terang kepada semua orang di sekitarnya, dimanapun kita berada. Dan dunia ini akan diterangi oleh terang firman Tuhan melalui orang-orang percaya dan kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak terang untuk menerangi seluruh dunia ini. Sebagaimana firman-Mu bahwa kami adalah terang dunia untuk menerangi kegelapan, menerangi ketidakpastian, menerangi kebodohan dan kemiskinan. Kuatkan kami Bapa untuk melakukannya, agar dunia yang dipenuhi kegelapan dapat menjadi terang kembali melalui kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.